Good morning, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Weekly Devotion bersama dengan saya, Luciana Ayu Damarsari. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta, orang tua, saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti program acara Weekly Devotion pagi ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mari kita awali renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Kita awali Weekly Devotion hari ini dengan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pembacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat 10 hingga 19 yang berbunyi, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku.
Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesuksesanku. Kamu sendiri tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ayat emas berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, yang diambil dari Filipi 4 ayat 19. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, serta orang tua dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita dengarkan cerita ilustrasi berikut ini agar firman Tuhan yang begitu indah bisa tertanam dan bertumbuh dalam hidup kita. Tuhan menciptakan tanaman supaya menghasilkan buah, bisa berbuah lewat akar, batang, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pertumbuhan berlangsung. Manusia diciptakan untuk berkembang dalam semesta. Manusia memelihara, mengembangkan dan menggunakan agar hidupnya lebih baik. Dengan demikian, kemanusiaan membuahkan tanggung jawab atas segala ciptaan. Tuhan memberi kita akal untuk mengenal dan menjaga kebenaran. Tuhan memberi kita hati untuk mencintai yang rohani, agar kita mengenal ilahi dan sampai pada kemuliaan yang ilahi itu. Namun, apa yang terjadi? Ada ungkapan yang mengatakan, segala sesuatu baik ketika keluar dari tangan Tuhan, segala sesuatu mulai merusak ketika sampai pada tangan manusia. Ungkapan ini perlu menjadi refleksi, di mana kita dipanggil untuk berbuah, bukan merusak. Didikan iman dan pelayanan yang membuahkan kesetiaan tampak jelas dalam pengamalan Rasul Paulus. Nama Priscilla dan Aquila serta nama lain disebut sebagai rekan Paulus yang setia
dalam membangun iman jemaat. Mereka tidak hanya berkorban tenaga, tetapi memberikan diri dan sebagai rekan kerja Paulus. Pengenalan akan Tuhan membuat mereka mau dan sanggup melakukan banyak hal dengan tulus. Inilah buah persahabatan dan pengenalan akan Tuhan. Bagaimana dengan persahabatan di luar Tuhan? Ada pepatah mengatakan, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Persahabatan yang demikian bukanlah jelek. Itu adalah sesuatu yang wajar. Hanya menjadi bumerang bagi kita ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan yang jelas dan tegas. Dia satu-satunya atau salah satu dalam hidup. Injil tidak memberikan pilihan yang membuat kita menjadi ragu atau dalam situasi yang memposisikan kita serba salah. Di atas, kita sudah diingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini baik ketika keluar dari tangan Tuhan, tetapi mulai rusak ketika di tangan manusia. Mengapa menjadi rusak dan kehidupan kerap dihadapkan pada pilihan si malakama? Mari kita camkan bersama. Yang baik jika ditangani orang yang berniat baik akan baik adanya. Tetapi jika ditangani orang yang berniat tidak baik akan dilematis jadinya. Karena itu, berimanlah teguh dan selalu berbuat baik. Semoga situasi buruk dan menggoda tidak menjatuhkan kita. Yesus Kristus telah menjadi miskin, meskipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Rahim, pengantara kami, selamat pagi. Terima kasih atas perlindungan sehingga kami dapat beristirahat dengan nyaman semalam. Ya Allah, Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk bekerja dan melayani. Ajarilah kami menghargai hal-hal sederhana dan setia dalam hidup ini. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan kegiatan PJJ. Kiranya Tuhan pun selalu melindungi kami dalam kasih-Mu, agar kami semakin bertumbuh menjadi manusia yang tidak mudah menyerah dalam mengerjakan segala tanggung jawab kami. Berilah kami siswa, orang tua, serta para guru dengan kesehatan dan kesabaran, serta kekuatan, agar dapat bertahan meski dalam kondisi yang sangat sulit. Ya Tuhan, doa ini kami tunjukkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And yang baik, jika ditangani oleh orang yang berniat baik, akan baik adanya. Tetapi jika ditangani oleh orang yang berniat tidak baik, akan dilematis jadinya. Karena itu, berimanlah teguh dan selalu berniat baik.